ya, sehingga apa yang kita minta itu ada dasarnya, dan karena ada dasarnya, unsur sungkan itu, nggak berani itu kan jadi lebih rendah karena ada dasar. Pak James tadi Pak James mengatakan ya bahwa banyak orang yang sungkan bernegosiasi. Oke, kalau menurut Bapak sebelum kita belajar tekniknya nih ya, tekniknya apa aja yang harus kita pahami dari bernegosiasi ini, mungkin Pak James bisa bongkar dikit deh gitu. Kenapa sih orang pada dasarnya sungkan bernegosiasi? Apakah merasa bahwa uh, ada konsep inferior yang begitu menguasai, kayaknya dia lebih ini deh, lebih hebat dibandingkan saya deh. Jadi sehingga kemudian sungkan bernegosiasi, atau ada faktor lain menurut Pak James yang seringkali membuat orang jadi sungkan bernegosiasi? Yes, tepat sekali ya, ada unsur, ada faktor inferior ya. Nah, karena inferior karena posisi, ya bisa jadi inferior karena posisi ya. Inferior juga karena nggak punya tekniknya, nggak tahu gimana caranya, maka kalau negosiasi selalu kalah, maka sudah nggak berani negosiasi lagi, udah trauma bernegosiasi ya. Jadi ada berbagai macam alasan. Nah teman-teman, negosiasi ini bukan, smart listeners, bukan hanya untuk si pembeli dan penjual ya. Misalnya atasan Anda beri target kepada Anda, oke? Capai target ini dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan, ya. Nah, atau atasan Anda beri tugas kepada Anda, oke? Nah, sebelum terima tugas itu, sebelum Anda bilang Anda sanggup, coba pikir sejenak, fasilitas apa yang Anda perlu? Fasilitas apa yang Anda perlu? Katakan Anda disuruh capai target sekian, ya Anda pikir sebentar, jangan langsung katakan ya, minta waktu mungkin 1 hari saya pikirkan Pak, besok saya kasih jawaban, ya. Ya sih pasti ya Pak, tapi saya mau pikirkan bagaimana caranya supaya bisa tercapai gitu ya Pak ya, oke. Jadi you take time to think, dan pikirkan sumber daya apa yang Anda perlukan. Apakah Anda perlu budget tambahan? Apakah Anda perlu laptop untuk bisa kerja di rumah karena jam kerja sudah tidak memadai kalau mau kejar angka ini, betul? Atau pekerjaan ini, Anda perlu laptop supaya bisa lanjut kerja di rumah, ya? Atau Anda perlu satu asisten supaya tugas-tugas tertentu itu dilepas ke dia supaya Anda bisa fokus ke penyelesaian tugas ini, ya? Dan apalagi, apakah Anda perlu sedikit training dulu supaya Anda lebih mahir, ya? Atau Anda perlu bincang-bincang dengan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, supaya bisa dapat status yang lebih up to date, sehingga untuk ketemu pihak-pihak itu kalau kita pergi sendiri nggak diladenin, mungkin kita perlu surat kuasa dari atasan kita, atau harus didampingi oleh satu orang yang lebih senior untuk kunjungi orang itu supaya orang itu mau ketemu kita, ya. Jadi banyak hal yang kita perlukan supaya kita bisa bilang yes, oke Pak, saya sanggup. Nah, dalam meminta hal itu semua, bukankah negosiasi? Pak, saya akan sanggupi tugas ini jika saya dapat support seperti ini. Jika, jadi itu negosiasi kan? I give you this, you give me this. If you don't give me this, difficult for me to give you this. Betul kan? Negosiasi kan? Nah, banyak bawahan dikasih tugas tambahan, dikasih target lebih tinggi, dikasih deadline lebih mepet. Dalam satu sisi rasa berat, tapi dalam sisi lain nggak minta tambahan, nggak minta support lain, nggak minta fasilitas lain, nggak minta sumber daya lain, ya. Akibatnya memberatkan diri sendiri kan? Jadi salah satu alasan kenapa tidak bernegosiasi adalah mungkin tidak sadar bahwa bawahan bisa negosiasi sama atasan. Betul ya? Dan negosiasi ini kan bukan apa-apa, hanya meminta fasilitas yang layak supaya mendukung saya untuk selesaikan tugas yang Bapak inginkan kok. Ya, jadi bernegosiasi, kalau nggak kita capek, kita rugi sendiri. Iya. Padahal sering juga misalkan bawahan sudah ditanya, oke, apa yang bisa dibantu untuk membantu kamu mengerjakan ini lebih bagus. Sering banget itu sudah ada penawaran seperti itu gitu kan. Jawabannya enggak gitu ya. Tapi
terakhirnya di ujung bersungut-sungut atau kemudian mengeluh gitu ya, Itu bahwa dia. ini tugasnya ini begitu dan sebagainya. Jadi bisa jadi atau boleh jadi pada saat dia menerima target deadline yang lebih mepet itu nggak dipikirkan dengan matang begitu ya Pak James ya. Jadi Iya, main asal terima aja gitu ya. iya, asal terima tetapi sambil mengeluh, betul Sambil kan? mengeluh. Iya, Sambil iya, iya. mengeluh, iya. Ya, Dan oke. karena tidak dapat fasilitas tambahan, itulah menjadi alasan untuk tidak mencapai, ya kan? Iya, iya. Atau kemudian mengeluarkan kata-kata, "Emang kita dibayar berapa sih?" gitu ya, sampai Iya, harus melakukan ini, kayak yang dibayar mahal aja tuh, keluar tuh kalimat-kalimat kayak gitu tuh. iya. Jadi kalau mau balik kata, ya berapapun kamu dibayar, siapa suruh kamu sanggupi, betul kan? Siapa suruh Iya, kamu sanggupi? iya, Ayo. iya, iya, benar. Ini sama dengan ketika saya melihat ada kecenderungan gini sih Pak James, ketika kita misalkan tanda tangan kontrak ya, ketika kita bergabung di satu tempat, bekerja dan sebagainya, kan ketika ditanya mau gaji berapa gitu kan, kita ya udah berapa aja perusahaan ini mau kasih kan gitu Ya, ya ya, ya, Pak ya. James ya. Oke, ya sudah perusahaan memberikan lalu tanda tangan gitu kan. Terus dalam perjalanan merasa kok ini gaji gue kecil banget. Loh Iya, kan pas lagi di awal ditanya ya, ya, ada bernegosiasi di situ kan. yes, ya. Kadang-kadang ini nih Pak James, mengapa kalau menurut Bapak seringkali ketika kita mau mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita merasa bahwa kayak nggak pantas deh saya ngomong begitu, atau nanti kalau saya ngomong begini dianggapnya bagaimana-bagaimana gitu. Menurut Bapak kenapa kita seringkali terjebak di lingkaran itu Pak James? Karena waktu kita minta sesuatu, misalnya dalam hal gaji ya, kita minta sesuatu seolah-olah tanpa dasar, dan memang tanpa dasar, ya. Tapi kalau kita sudah survei pasar dan kita tahu kemampuan kita seperti ini, pengalaman seperti ini, kalau di pasar harganya sudah segini nih, karena saya ada dia 5-6 teman yang capability-nya mirip-mirip dengan saya, bahkan lebih rendah daripada saya, sudah dapat gaji seperti ini. Jadi kita sudah survei dulu, ya, sehingga apa yang kita minta itu ada dasarnya, dan karena ada dasarnya, unsur sungkan itu, nggak berani itu kan jadi lebih rendah karena ada dasar. Tapi kalau sudah dasar bawaannya nggak enak hati, plus tanpa dasar lagi, lebih bakal keluarlah kata-kata terserah, betul ya? Dan terserah itu adalah cerminan dari citra diri yang nggak kuat kan? Karena citra dirinya nggak kuat, dia nggak tahu harga dirinya berapa. Oke. Plus karena harga dirinya nggak jelas, ya, harga dalam hal ini ya, harga rupiahnya nggak jelas, plus tidak survei pasar lagi, tambah lagi nggak jelas. Dan karena nggak ada jelas dan tanpa dasar, nggak berani nego, nggak berani minta, gitu loh, Ola. Iya, iya. Jadi ini lebih fokus karena di dalam nggak beres gitu ya, Ya, Pak James ya. iya, iya. Baik, Pak James membereskan di dalam ini gimana sih gitu kan? Memperbaiki tekniknya, bicaranya, dan sebagainya.